Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 8. Nah, masih di bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yuk simak videonya. Nah, setelah kita mempelajari di pertemuan sebelumnya tentang sejarah turunnya Al-Quran, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, pengertian ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Nah, sedangkan secara istilah Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mujizatnya, dan bagi yang membacanya ini merupakan sebuah ibadah. Nah, dari pengertian ini pun itu Al-Quran sudah sangat istimewa. Selain sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW, siapapun yang membaca Al-Quran itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Dan Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, penutup dari para nabi. Dan tidak akan ada lagi berarti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman seluruh umat Islam, ya. Nah, dinamakan Al-Quran itu karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Jadi kita sebagai umat Islam wajib membacanya, mempelajarinya, memahaminya gitu sebagai pedoman hidup kita. Kemudian Al-Quran juga mempunyai nama-nama yang lain, dan nama-nama ini juga sebagai fungsi Al-Quran untuk kehidupan kita. Yang pertama namanya adalah Alkitab, ya. Ini tuh berarti artinya buku, ya, atau pedoman. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi ini sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Islam. Kemudian nama yang kedua itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Maksudnya fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan itu sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, atau antara yang hak dan yang batil. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian nama Al-Quran yang ketiga adalah Az-Zikr, artinya peringatan. Dikatakan Az-Zikr karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Nah, nama ini diambil dari firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nama Al-Quran yang keempat adalah Al-Huda, artinya petunjuk. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayat di dalam Al-Quran ini memang berisi petunjuk untuk manusia. Karena memang Al-Quran itu adalah fungsinya sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Nah, nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Al-Quran yang kelima itu adalah An-Nur, artinya cahaya. Yang namanya cahaya berarti sebagai penerang, karena memang petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran ini itu adalah sebagai penerang bagi kehidupan dan hati manusia. Nah, ini diterangkan dalam surat An-Nur ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Artinya, barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah Ta'ala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Nama Al-Quran yang keenam itu adalah Al-Bayyinah, yang berarti keterangan. Dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya itu memang berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu permasalahan di kehidupan manusia. Nah, nama ini diambil dalam surat Al-Bayyinah ayat 1,
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Alhamdulillah, materi tentang pengertian dan hakikat Al-Quran serta nama-nama Al-Quran beserta fungsinya telah selesai dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materi selanjutnya silahkan tonton video part 3. Nah, untuk tugasnya ya di pertemuan kali ini kalian harus membuat karya hiasan dari kertas origami atau kertas lainnya sekreatif mungkin ya, memaksimalkan yang ada. Kemudian buatlah tulisan nama-nama Al-Quran beserta artinya. Nah, nama-nama Al-Qurannya itu harus ditulis dalam bahasa Arab. Nah, tadi ada kan di buku ya, di ayatnya kan ada seperti Al-Huda. Nah, di ayat Al-Qurannya kan ada cara penulisan Al-Huda atau Al-Bayyinah. Nah, tadi di ayat Quran Al-Bayyinah kan ada cara penulisan Arabnya itu seperti apa. Nah, jadi sekreatif mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin ya. Nah, jangan lupa ya fotokan hasil karya kalian ke link yang akan dibagikan di WhatsApp group untuk ditilai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton video part 3 dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.